Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena dengan nikmat, karunia dan petunjuknya jualah kita kembali bertatap muka untuk saling mengkaji hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu semua semoga kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam surganya Allah. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para orang-orang yang telah mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwatal kiram, semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya. Kita kembali mengkaji, membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan ke hadis setelahnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah mukthirina bi riwayatil hadis, orang yang termasuk banyak meriwayatkan hadis, di antara kelebihan beliau. Dan nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dusi. Ad-Dusi adalah kota atau kampung yang terletak di Yaman. Jadi beliau menisbatkan atau menyandarkan nama beliau kepada Ad-Dusi, orang Dus. Kemudian beliau juga termasuk orang yang banyak mulazamah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata atau meriwayatkan bahwasanya dulu salah seorang sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah wasiat, meminta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hal orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan petunjuk, maka dia meminta wasiat kepada syekhnya, ustadznya, dan orang-orang yang selalu menjalankan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meminta, wahai Rasulullah SAW, ausini, berilah kepadaku wasiat. Kemudian Nabi SAW menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah. Kemudian dia mengulanginya lagi, ya Nabi, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku wasiat, sampai beberapa kali. Kemudian Nabi SAW tetap menjawab dengan la taghdab, jangan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Di sini telah dijelaskan bahwasanya wasiyah. Apa itu wasiyah? Wasiyah adalah al-ahdu ila syakhsin bi amrin ham. Jadi wasiat itu adalah sesuatu perjanjian yang telah terikat antara seseorang dengan urusan atau perkara yang sangat penting. Contoh, salah seorang berwasiat kepada anaknya untuk mewaris harta yang diwarisi sepertiga untuk masjid, atau sepertiganya untuk fulan, atau sepertiganya untuk misalkan jalan, dan yang lain-lain. Begitu juga wasiat, perjanjian kepada seseorang untuk dia membangun masjid seketika dia meninggal. Nah, ini disebut dengan wasiat, suatu perjanjian yang terikat kepada seseorang dengan perkara yang penting atau perkara agung, itu wasiat. Kemudian perkataan Nabi SAW, la taghdab. Ghadab di sini artinya adalah marah.
Apa maksudnya marah? Nabi SAW pernah menjelaskan di dalam riwayat Tirmidzi di dalam Kitabul Fitan bahwasanya marah itu adalah jamrotun yulqi syaiton ila qulubi ibni Adam fayalghi al-qalb. Maksudnya adalah marah itu atau ghadab itu ialah bara api yang telah dilemparkan oleh syaitan kepada hati-hati atau jiwa-jiwa anak keturunan Adam. Maka kemudian bara api tersebut bergejolak di dalam hati dan jiwa. Nah, dari sinilah mengapa seseorang apabila dia marah maka mukanya memerah, dan juga apabila dia marah urat lehernya mengencang, kemudian sampai dia mengucapkan, aduh panas sekali kepala saya. Nah, dari sini makanya itu marah itu adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan. Demikian. Jadi pengertiannya adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan kepada anak keturunan Bani Adam. Maka setelah dilemparkan tersebut maka bergejolaklah dalam hati tersebut untuk berbuat maksiat, berbuat yang dilarang oleh agama. Kemudian di dalam hadis ini, kenapa Nabi SAW tidak mewasiatkan kepada salah seorang sahabat ini untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Padahal takwa kepada Allah Azza wa Jalla itu sangat penting, perkara yang sangat penting dari manusia di dalam kehidupan ini. Nah, di sini diambil kaidah bahwasanya apabila kita ingin mewasiati kepada seseorang, maka wasiatkanlah yang dia dalam keadaannya tersebut lebih penting. Contoh, keadaannya dia adalah seorang pemarah, maka wasiatkan kepada dia jangan marah, seperti yang di hadis Nabi SAW. Apabila dia buruk perlakuannya terhadap keluarganya, dia sering mencaci keluarganya, sering kemudian naudzubillah min hadza menampar misalkan istrinya, kemudian menampar anaknya. Nah, di sini bahwasanya itu adalah perkara yang tercela. Nah, jadi seperti seseorang itu adalah orang yang dia lebih utama dalam keadaannya. Nah, jadi di sini Nabi SAW telah mengetahui bahwasanya dia adalah seorang sahabat. Dia sudah takwanya sudah Masya Allah, keimanan para sahabat kita tidak meragukannya lagi. Akan tetapi Nabi SAW mengetahui bahwasanya sahabat ini ghadab, seorang pemarah. Nah, makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada para sahabat ini untuk jangan marah. Nah, makanya diambil kaidah bahwasanya kita mewasiatkan kepada orang untuk mencari yang mana, keadaan yang mana yang lebih utama pada orang tersebut. Apabila dia pemarah, maka kita wasiatkan janganlah marah. Apabila dia orangnya buruk terhadap keluarga, maka kita wasiati berbaiklah, berbuat baiklah kepada keluarga dan yang lain-lain. Kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Nah, di jangan marah ini maksudnya ada dua makna. Yang pertama adalah meniadakan sifat marah. Intinya atau artinya maksudnya adalah jangan ada sifat marah dalam diri seorang hamba. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah jangan kamu melampiaskan atau merealisasikan sifat marah ini terhadap orang lain. Nah, maka apabila kita sandarkan ke makna pertama, maka ini sangatlah susah. Kenapa susah? Karena standar seseorang marah itu standarnya itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa meniadakan sifat marah antara satu orang dan sifat yang lainnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, tidak melarang bahwasanya kita mengatakan kepada orang jangan kamu ada sifat marah, tidak mengapa. Yang makna kedua adalah jangan kamu melampiaskan atau merealisasikan kemarahanmu kepada orang lain. Nah, di sini yang benar kata Syekh Utsaimin, karena di sini dilarang apabila kita marah, setiap insan pasti memiliki sifat marah. Tapi bagaimana cara kita meredamnya tersebut? Bagaimana
cara kita untuk tidak merealisasikannya atau melampiaskannya kepada orang lain. Karena dengan pelampiasan tersebut bisa jadi orang-orang terdekat kita menjadi tersiksa seperti terbunuh, terzalimi dan yang lain-lainnya akibat sifat marah tersebut. Maka wallahu taala alam, yang lebih cenderung dari makna la taghdab ini adalah maksudnya janganlah kamu merealisasikan atau melampiaskan sifat amarahmu kepada orang lain. Kemudian dari hadis di sini pastilah Nabi SAW memiliki hikmah yang dapat kita ambil, keutamaan. Karena Nabi SAW telah melarang kepada kita semua jangan marah. Nah, di sini ada beberapa keutamaan dari seseorang tersebut tidak marah kepada orang lain. Di antaranya adalah salah satu keutamaannya yang pertama adalah dia mendapatkan pahala yang tidak terhitung dari Allah Azza wa Jalla, seperti yang di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla tanpa terbatas atau tidak terhitung pahalanya. Kemudian dari keutamaan yang kedua adalah seperti yang disampaikan oleh Ustadzuna Hafizahullah, Ustadz Ahmad Hafizahullah, bahwasanya disediakan bagi orang-orang yang bersabar yang dapat menahan amarahnya tersebut surga, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kalian menuju pintu ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, karena di sana terdapat surga yang luasnya itu sebesar langit dan bumi, yang surga tersebut disediakan oleh kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat setelahnya menjelaskan apa yang dimaksud oleh orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi di sini apabila kita memiliki sedikit harta, biarpun kita berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla 1000 kah, 500 kah, yang penting niat kita karena Allah Azza wa Jalla, berinfak karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada kuantitas amal, akan tetapi Allah Azza wa Jalla melihat kepada kualitas amal tersebut. Bagaimana amal tersebut, apakah bagus apa tidak, tapi Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada jumlah. Yang terpenting adalah istiqomah dan amal tersebut sesuai dengan kualitas yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat ini wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang dapat meredam amarah, yang dapat menahan amarah, wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang pemaaf kepada manusia yang lain. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan ayat ini, dan Allah Azza wa Jalla mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka dari itu selagi kita mampu, semampu kita untuk tidak melakukan amarah kepada orang lain, apalagi sampai menzaliminya. Karena dengan orang yang sabar dapat menahan amarahnya, banyak keutamaan yang kita dapatkan, seperti yang tadi, pahala tidak terhitung, kemudian juga disediakan oleh Allah Azza wa Jalla berupa surga, dan yang ketiga adalah dipilih padanya bidadari, seperti yang telah disampaikan Ustadz Arif Hafizahullah, bahwasanya man qadhama, Nabi SAW bersabda, man qadhamal ghaidhahu wa huwa yastati'u ayyun fidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usi khalaiq hatta yukhayyaru lahu minal hur ma syaa
Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang dia dapat menahan amarahnya, kemudian padahal dia mampu untuk melampiaskan amarah tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan memanggilnya di hari kiamat di hadapan para manusia sampai dia memilih bidadari mana yang dia inginkan. Coba lihat betapa agungnya pahala-pahala atau keutamaan-keutamaan yang dapat kita dapatkan apabila kita dapat menahan amarah kita, apabila kita dapat bersabar akan ujian, apabila kita dapat bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan bersabar dari apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara fawaid atau faedah-faedah yang dapat kita bisa petik dari hadis ini adalah yang pertama, semangatnya para sahabat untuk meraih, untuk mengambil perkara-perkara yang bermanfaat kepada Nabi SAW, bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Para sahabat tidak cukup dengan dia mengetahui saja perkara tersebut, jangan marah, akan tetapi dia tidak seperti zaman sekarang ini, dia mengamalkan. Berbeda dengan yang sekarang ini, cuma cukup mengetahui ilmunya saja, akan tetapi dia tidak mengamalkan kepada orang banyak. Nah, kita contohlah para salafun as-saleh, para orang yang terdahulu, para sahabat, para tabi'in dan yang lain-lainnya, dia selain dia mengetahui sebuah amal, selain dia mengetahui dalil-dalil dari nas, dia juga mengamalkan. Jadi teori dan praktek itu sangatlah berguna dan bermanfaat buat kita. Kalau kita tahu teori tapi tidak dipraktekkan, maka percuma, ilmu kita sia-sia. Tapi kalau kita teori kemudian praktekkan, maka ilmu kita sangat bermanfaat. Apalagi ilmu tersebut ada ilmu akhirat, maka sangat bermanfaat. Jadi ana wasiatkan kepada diri anak pribadi dan kepada antum semua, semoga kita dapat mempelajari ilmu agama dan juga mengamalkannya. Kemudian faedah yang kedua yang dapat diambil dari hadis ini adalah agama Islam melarang kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Seperti yang Nabi katakan, la taghdab, jangan marah. Berarti mafhum mukhalafah atau pemahaman terbaliknya dari Nabi SAW melarang perkara yang tercela, berarti Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berbuat akhlak-akhlak yang mulia. Jadi dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan balik bahwasanya jangan marah, marah adalah perbuatan yang tercela. Nah, berarti Islam menyuruh kita berbuat perbuatan yang akhlak yang baik. Jadi hindarilah akhlak-akhlak yang tercela dan juga amalkan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, larangan untuk marah. Dalam hadis ini kita dapat memfaedah bahwasanya larangan untuk marah. Kita mencontoh Nabi SAW. Apabila kita marah, maka dapat menimbulkan mafsadah yang sangat besar. Di antaranya adalah pembunuhan, seperti yang di TV-TV itu, anak membunuh ayahnya gara-gara masalah uang karena dia marah dan yang lain-lain. Na'udzubillah. Orang yang membunuh secara sengaja itu disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di neraka Jahanam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang dia membunuh orang secara sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara kita marah, kita dapat membunuh orang. Inilah makanya Nabi SAW menutup pintu kepada kita bahwasanya jangan sampai kita melampiaskan amarah kita, karena apabila sudah terlampiaskan maka akan menjadi mafsadah yang sangat besar. Bisa jadi kita kehilangan anak, bisa jadi orang terdekat kita hilang anggota tubuhnya, bisa jadi gara-gara kita pukul orang tersebut, kemudian orang tersebut melapor ke polisi, kemudian kita ditangkap. Sangat besar mafsadatnya apabila kita melampiaskan
amarah kita kepada orang lain. Nah, maka dari sini alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah, kita telah mendapatkan obat dari amarah tersebut dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu obatnya adalah obat secara lisan dan juga obat secara perbuatan. Di antara obat secara lisan, diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat orang yang sangat marah, yaghdab ghadaban syadidan, sangat marah orang ini. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni u'allimuka kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu, apabila kamu mengatakannya maka akan hilang rasa yang ada dalam dirimu. Maksudnya rasa di sini adalah apa? Rasa marah. Faqul, maka katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, obat secara lisan, di antara obat secara lisan menghadapi amarah. Kemudian obat diantara obat secara perbuatan menahan rasa amarah, yaitu seperti yang juga disampaikan oleh Ustadz Arif hafizahullah, bahwasanya apabila kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita berduduk. Apabila masih marah, maka kita rebahan. Begitu pula apabila kita marah misalkan di suatu rumah, maka kita keluar dari rumah tersebut. Kenapa? Karena marah karena perubahan yang terjadi di dalam zahir, yang nampak di kita ini berubah, maka otomatis secara tidak langsung menghilangkan perubahan yang ada di dalam. Misalkan kita bergerak keluar, otomatis rasa marah kita akan berubah juga, akan berkurang dari asalnya. Dimisalkan marah tersebut 100%, misal jadi 90, jadi 50, gara-gara kita bergerak kemana-mana. Nah, jadi diantara obatnya itu ada dua, yang lisan dan perbuatan. Lisan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang perbuatan adalah kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Akan lebih afdol jika orang-orang tersebut melakukan dua hal ini. Seperti kita, apabila kita meminum dua obat dibanding dengan satu obat, maka yang lebih ampuh, lebih mujarab, lebih cepat sembuhnya itu adalah dua obat. Begitu juga kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita berpindah tempat atau berpindah posisi. Semoga dari posisi tersebut, dari ucapan kita tersebut dapat menghilangkan rasa amarah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga antum-antum sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.